Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Dan kini kami sudah di segmen terakhir dari Cyber World, tapi Titis masih punya satu narasumber lagi untuk mengupas topik financing terrorism. Dan setelah ini kita akan ikuti perbincangan Titis dengan Bapak Ridwan Habib selaku pengamat terorisme. Milenial, kasus terorisme di Indonesia masih terjadi dari tahun ke tahun. Masalah ini menjamur, seakan tak ada habisnya. Di Indonesia, banyak organisasi terorisme berkeliaran, belum bisa diberantas habis hingga saat ini. Sebut saja seperti Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, Jamaah Islamiyah atau JI, jaringan ISIS, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, hingga yang beraksi secara individual atau disebut dengan lone wolf. Fakta yang nampak adalah mereka melakukan aksi teror ini dengan senjata dan bom, serta peralatan lainnya, yang tentu membutuhkan biaya untuk mendapatkan perlengkapan ini. Tentu saja butuh pendanaan yang cukup bila ingin aksi-aksi teror berjalan dengan secara terus-menerus. Untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah bersama Bapak Dr. Dian Ediana Rai. Beliau adalah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Elektronik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Titis. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Selamat siang semuanya. Alhamdulillah sehat, Mbak Titis. Bagaimana? Walaupun suasana masih mencekam ya. Mudah-mudahan akan ada perbaikan nih. Baik. Bapak, sudah vaksin, Pak? Sudah, Mbak. Sudah lama. Beberapa bulan yang lalu ya. Baik, sudah dua dosis ya, Pak? Kita semua kan harus wajib ya. Semua ASN kan wajib, termasuk juga PPATK, semua teman-teman juga sudah. Sekitar 500-an orang sudah semua nih. Sudah yang ketiga kan. Ya. Baik, Pak. Saat ini sedang WFH ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Mengikuti anjuran pemerintah tentunya. Baik. Membatasi kehadiran di kantor. Kita akan membahas lebih mendalam mengenai pendanaan terorisme, Bapak, atau terrorism financing. Mungkin kalau milenial kan masih awam, Pak, dengan pendanaan terorisme atau terrorism financing. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, seperti apa gambaran umum pendanaan terorisme atau terrorism financing ini, Pak? Jadi mungkin saya coba merangkum saja mungkin ya secara singkat dalam wawancara ini. Memang pendanaan terorisme maupun aktivitas terorisme itu kan memang tidak bisa dipisahkan ya, Pak. Ini sesuatu hal yang memang dua-duanya harus dipotong idealnya gitu kan. Tetapi tentu kita bekerja di dalam tupoksi masing-masing tentu saja. PPATK itu adalah lembaga intelijen keuangan, ya. Karena itu memang tanggung jawab PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini merupakan lembaga intelijen yang memang sifatnya itu lebih banyak ke preventif ya, upaya preventif, dan memang juga kita membantu dalam proses represif juga apabila memang kejadian-kejadian itu sudah terjadi ya. Dan kalau kita melihat apa sih yang dimaksud dengan pendanaan terorisme gitu kan, ini kita memang bisa dikatakan upaya untuk memberantas atau mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme itu merupakan suatu upaya yang memang digerakkan secara global ya, Bu Titis ya. Jadi ini bukan semata-mata kegiatan Indonesia saja, tetapi hampir seluruh dunia melalui Financial Action Task Force namanya FATF memang memerintahkan dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme. Itu salah satu poin yang sangat penting yang harus dimiliki oleh negara adalah terkait dengan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah ini dulu nih pemahamannya. Jadi memang ini merupakan suatu upaya seperti hanya ketika PPATK melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ini memang paralel dengan pemberantasan tindak pidana asalnya gitu ya. Apakah tindak pidana asalnya itu korupsi, apakah narkotika, apakah penipuan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu upaya yang memang secara sistematis, secara global juga dilakukan untuk bagaimana memberantas kejahatan nih. Kejahatan pencucian uang dan kejahatan pendanaan terorisme. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mengejar teroris misalnya,
itu harus bersamaan kita harus mengejar juga sumber-sumber pendanaan teroris itu dari mana, karena memang secara praktis ya mereka itu kan tidak bisa bergerak kalau tidak ada pendanaan gitu kan. Ini yang menjadi concern utama. Kira-kira itu mungkin untuk memberikan gambaran. Dan kalau kita lihat bagaimana metodenya, tentu ini akan sangat bervariasi ya. Jangan juga berevolusi, bisa dikatakan begitu. Sangat tergantung kepada karakteristik dari terorisme itu sendiri ya. Apakah ini bersifat individu, apakah itu bersifat organisasi gitu. Ini memang karakteristiknya akan berbeda gitu kan. Dan ini sangat menarik memang kalau kita lihat bagaimana dalam mengungkap terorisme itu dalam waktu bersamaan kita mengungkap pendanaan terorismenya ini gitu. Biasanya untuk pendanaan kepada teroris ini dilakukan oleh siapa, Pak? Atau mungkinkah oleh kelompok, orang tertentu, atau mungkin malah dilakukan oleh sebuah negara, Pak? Begini, Pak Titis ya, jadi memang kita harus mempelajari bahwa terorisme yang berkembang dewasa ini secara global ini memang bermotif ideologi ya. Ini memang khususnya mungkin di ideologi yang memanfaatkan agama, bisa dikatakan begitu ya. Jadi beda dengan terorisme misalnya seperti terorisme zaman PLO gitu ya, ketika misalnya Palestina melawan Israel gitu kan misalnya, atau ketika Red Army misalnya di Irlandia Utara gitu kan menyerang Inggris misalnya gitu kan, di dalam konteks ingin kemerdekaan dan lain sebagainya. Ini targetnya jelas kalau mereka itu. Jadi kalau PLO jelas targetnya itu adalah Israel dan teman-temannya, dan yang tentu saja yang tentara yang namanya Red Army misalnya itu juga sasarannya jelas juga itu adalah misalnya adalah orang-orang Inggris gitu kan. Nah ideologi ini sifatnya memang agak lain nih, oleh karena itu memang bisa dikatakan gerakannya itu tidak harus selalu punya organisasi gitu. Karena ideologi itu kan ada di kepala ya. Jadi kalau orang misalnya individu-individu tertentu percaya bahwa katakanlah seperti Islamic State atau negara Islam itu sesuatu ideologi yang benar, kemudian dia ikut bersimpati. Nah, pendanaan itu bisa bersifat individu juga gitu. Jadi bukan semata-mata organisasi, tapi juga bisa bersifat individu gitu kan. Nah, ini yang jadi ada paling tidak ada bisa dikatakan apakah sumbangan itu beberapa macam ya. Misalnya kalau dia organisasi berarti sumbangan itu bisa datang dari anggotanya gitu, atau sumbangan dari simpatisannya. Kemudian juga ada kalau dia individu maka itu banyaknya self financing ya. Dia mengeluarkan uang sendiri demi kepercayaannya itu, gitu kan, mengeluarkan tabungannya atau dia memang melakukan bisnis dan dia memperoleh keuntungan, terus keuntungannya dipakai untuk membiayai terorisme. Itu memang sudah terjadi itu di dalam prakteknya seperti itu. Itu yang mungkin kita bisa gambarkan secara umum seperti itu. Ada juga memang pendanaan-pendanaan yang sifatnya sekarang misalnya memanfaatkan media sosial gitu kan. Kemudian juga ada juga yang sudah ditemukan oleh Densus 88 misalnya dengan menyebarkan kotak-kotak amal gitu ya di supermarket gitu kan. Ini adalah berbagai motivasi yang terus bergerak. Ada juga sekarang karena mereka juga adaptable gitu, sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mereka juga sekarang sudah mulai melirik atau mulai menggunakan juga yang namanya crypto aset misalnya atau cryptocurrency gitu untuk bagaimana membiayai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan supaya memang tidak bisa didetek oleh lembaga-lembaga yang seperti kita nih. Betul. Kalau masuk sistem tentu saja kan kita akan bisa mudah PPATK mendetek dan mengejar mereka sebetulnya gitu kan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan untuk kemudian kita serahkan misalnya ke Densus 88 atau ke kepolisian dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait gitu. Itu Pak Titis kira-kira secara umum. Baik, untuk polanya sendiri seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin pola yang sudah terjadi umumnya dipakai dalam pendanaan terorisme ini Pak? Mungkin untuk memudahkan begini ya, jadi untuk bisa memahami, kan ada beberapa secara definisi bergampang begini. Jadi ada upaya penghimpunan ya, penghimpunan dana itu memang seperti apa yang saya uraikan tadi. Jadi dia bisa self financing, bisa juga dari anggota gitu, bisa juga dari kegiatan usaha mereka gitu. Ada juga seperti itu. Itu kalau dalam konteks penghimpunan dana ya, menggunakan medsos dan lain sebagainya. Tapi juga dalam konteks misalnya cara melakukan transfer dana itu juga macam-macam gitu kan. Ada yang ada yang menggunakan misalnya
sistem perbankan, ada menggunakan money remittance atau perusahaan pengirim uang, atau melalui juga ada juga misalnya yang dilakukan melalui justru semacam jasa kurir gitu kan, menyuruh orang-orang tertentu untuk mentransfer untuk membawa uang secara cash. Nah, mengenai itu yang terkait dengan bagaimana cara mereka melakukan transfer atau melakukan pengalihan pendanaan itu. Yang ketiga itu penggunaan. Nah, penggunaan kita juga kita mendetek bahwa penggunaan itu untuk macam-macam ya. Ada yang untuk membeli senjata, membeli amunisi, tentu saja dalam hal ini juga ada yang membiayai perjalanan mereka sendiri ya, seperti misalnya membiayai perjalanan yang disebut sebagai foreign terrorist fighter. Misalnya dulu waktu Suriah sedang bergejolak-bergejolaknya, itu banyak orang Indonesia ikut berperang di sana, itu dibiayai oleh orang dengan dana-dana ini gitu kan, sehingga mereka bisa terbang ke sana gitu kan, terus kemudian melakukan menggunakan transportasi lainnya di sana. Ini macam-macam kira-kira, tapi secara umum bisa digambarkan seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan dananya untuk macam-macam bisa dikatakan begitu. Untuk juga ada yang mensupport korban-korban istilahnya tuh mungkin bisa dikatakan keluarga-keluarga dari yang disebut oleh mereka sebagai jihadis gitu kan. Mereka ini kemudian dibiayai juga dari sini karena memang mungkin suaminya atau istrinya sudah meninggal gitu kan. Ini juga salah satu upaya mereka untuk bagaimana mempertahankan loyalitas tentu saja kan dari anggota-anggota mereka atau keluarga dari anggota-anggota mereka itu. Kira-kira secara umum mungkin bisa dilihat seperti itu, Mbak Titis. Baik. Tadi Bapak menyinggung soal cara untuk menyalurkan dana itu kepada terorisme ya Pak ya. Lalu sempat ada Bapak mengucapkan untuk melalui perbankan atau transfer. Mungkin ada Pak cara lain yang tidak umum dilakukan dalam penyaluran dana terorisme ini Pak? Itulah yang saya tadi bilang, memang mereka itu sangat, bisa dikatakan sangat adaptif ya. Seperti hanya memang jenis kejahatan lainnya, Mbak Titis ya. Jadi mereka itu akan selalu mencari jalan manapun yang paling aman ya, termasuk tadi yang saya sebut misalnya menggunakan cryptocurrency gitu kan, itu ada suatu instrumen baru, juga bisa mereka menggunakan sebutnya instrumen apa saja pengalihan dana itu, bisa instrumen yang terkait dengan yang terkait menggunakan mungkin pengiriman melalui lembaga pengirim uang gitu ya, perusahaan pengirim uang, dan bisa juga money changer ya, bisa juga tadi menyuruh kurir itu untuk mengirimkan uang secara cash. Nah ini memang metode cash ini yang kadang-kadang ini memang mempersulit ya penelusuran dana, walaupun tentu saja kita PPATK kan tidak bekerja sendiri ya, kita tentu saja bekerja dengan aparat penegak hukum, dalam hal itu dengan Densus 88, dengan kepolisian, dengan teman-teman di BIN, juga teman-teman di BNPT dan lain sebagainya untuk bersama-sama untuk bisa melakukan intersepsi namanya mungkin terhadap kegiatan-kegiatan mereka ini. Gitu Mbak Titis. Baik, kalau dari pantauan PPATK selama ini Pak, sumber dana terorisme ini lebih banyak dari mana? Mungkin apakah dari dalam negeri atau lebih banyak dari luar negeri Pak? Dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari jumlah total uang ya, itu memang banyak yang datang dari luar negeri ya. Tapi kalau lihat jumlah pelaku, itu banyak dilakukan secara domestik gitu. Dan ini memang bisa dikatakan begini, ini ada faktor-faktor memang kesengajaan, dalam pengertian memang mereka dengan sengaja ya, karena mereka simpatisan, karena anggota mereka memberikan sumbangan kepada kegiatan-kegiatan terorisme atau kegiatan-kegiatan radikal itu. Tapi juga ada orang yang mungkin bisa dikatakan ya sebetulnya tidak terlalu terinformasi gitu ya. Bahwa orang-orang ini sebetulnya menghimpun dana untuk tujuan-tujuan itu ya. Misalnya begini, kalau misalnya ada bencana kemudian mereka menghimpun untuk kegiatan bencana tertentu, misalnya kan untuk bisa dikatakan misalnya untuk korban perang di Suriah, korban Rohingya misalnya seperti di Myanmar dan lain sebagainya, seperti itu kemudian mereka melakukan kegiatan, jangan-jangan ya dalam banyak kasus ini sebetulnya orang karena masyarakat kita itu kan sangat bisa dikatakan solidaritasnya sangat tinggi, sehingga mereka maksudnya sih menyumbang ya ke menyumbang Palestina, menyumbang ke Rohingya misalnya, kemudian juga menyumbang ke mungkin yang mereka anggap sebagai korban perang gitu di negara-negara tertentu seperti Suriah. Nah
tetapi mereka tidak tahu bahwa ini organisasinya itu sebetulnya justru adalah memanfaatkan uangnya itu memang untuk tujuan-tujuan kegiatan terorisme gitu. Memang kalau kita lihat ya, kegiatan-kegiatan sosial ini banyak sekali memang dilakukan oleh kelompok-kelompok gitu ya, yang bisa dikatakan transparansinya itu buruk ya. Ini yang memang kita agak concern ya sebetulnya, kan memang ketika menghimpun mereka begitu cepat mereka menghimpun dana, tetapi kemudian tidak ada akuntabilitas ya, mereka tidak ada kewajiban untuk melapor gitu kan, dipakai apa dana-dana itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang ada kalau kita lihat ada peraturan pemerintah ya yang mengatur mengenai masalah ini, bahwa seharusnya gitu ya, seharusnya sebetulnya masyarakat itu ya kalau yang menyumbang organisasi atau menyumbang kegiatan-kegiatan tertentu itu betul-betul tahu siapa yang disumbang itu gitu. Ini intinya jangan sampai kemudian mereka menjadi bermasalah karena niatnya baik memberikan sumbangan kepada kepada kegiatan-kegiatan yang kemanusiaan lah, katakan begitu. Tahu-tahu organisasi ini adalah sebetulnya organisasi yang terlibat kepada kegiatan-kegiatan terorisme dan radikalisme. Nah ini jadi malah masalah, niatnya baik gitu. Nah sehingga memang untuk masyarakat juga penting ini kesadaran bersama kita untuk bagaimana memerangi kejahatan terorisme melalui pendanaan terorisme ini. Jadi kita harus betul-betul mencegah memberikan sumbangan ketika kita tidak ngerti siapa yang kita sumbang, gitu intinya itu. Jadi jangan sampai kemudian kita secara tidak langsung justru kita tuh ikut membantu gitu. Itu yang harus dipastikan sebetulnya oleh masyarakat kita, yaitu yang betul-betul kita harus mengerti begitu. Dan untuk organisasi-organisasi masyarakat kita juga seharusnya juga memang mereka juga ngerti gitu ya, kalau mereka menerima sumbangan jangan asal uang datangnya dari mana udah kita terima saja, nggak gitu. Dia juga harus tahu kalau dia datang sumbangan dari luar negeri ini misalnya ke organisasi di sini, dia harus tahu persis ini yang menyumbang di luar negeri itu organisasi apa. Nah kalau organisasinya itu kemudian organisasi teroris gitu kan, padahal organisasi di kita bukan organisasi teroris, itu bisa kena juga gitu, karena seolah-olah sudah ada hubungan langsung seperti itu. Jadi memang kesadaran untuk mengetahui siapa yang kita sumbang dan untuk mengetahui dan kesadaran untuk mengetahui dari mana sumbangan itu datang itu menjadi penting itu buat masyarakat tuh, Mbak Titis ya. Jadi ini yang justru kalau saya lihat, kalau kita lihat data PPATK misalnya kan, itu kan kita lihat misalnya laporan-laporan ke PPATK itu cukup banyak gitu. Kalau saya mencatat misalnya Januari aja itu Januari sampai hanya 1 bulan tuh saya ada catatan itu 1 bulan. 1 Januari sampai ke Februari ya dalam 1 bulan itu sudah ada 200-an laporan ke PPATK mengenai transaksi keuangan mencurigakan misalnya yang terkait dengan pendanaan terorisme. Kalau 1 tahun tentu saja ini bisa mencapai angka ribuan, lebih dari 1.000 gitu. Ini mengindikasikan ya artinya bahwa kegiatan-kegiatan pendanaan terorisme itu di Indonesia itu memang masih marak gitu. Ini kalau ini masih marak tentu saja kita harus betul-betul waspada. Kalau ini sampai tidak bisa ditindak lebih cepat gitu ya, ini akan jangan-jangan gitu pada waktunya itu justru serangan-serangan terorisme itu masih akan ada di Indonesia gitu kan. Ya mungkin ini untuk pengetahuan masyarakat aja ya, untuk mengetahui teman-teman misalnya PPATK itu pada tahun catatan kita tahun 2020 aja misalnya kan, itu PPATK itu sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu sekitar 39 dari laporan tadi itu kan. Itu ke lembaga seperti ya Densus 88, ke BIN, BNPT gitu kan. Dan ini sekarang itu Januari sampai Mei aja itu sudah nyampe angka ke 67, itu hampir 70 hasil analisis kita. Itu artinya kalau hasil analisis PPATK atau hasil pemeriksaan PPATK itu sudah indikasinya sangat kuat bahwa ini terjadi sesuatu. Kalau laporan itu masih mungkin karena laporan transaksi keuangan mencurigakan itu harus kita klarifikasi dulu PPATK, benar nggak nih kira-kira. Nah tetapi kalau angka ini angka misalnya 67 sudah diserahkan ke Densus 88 atau ke BNPT atau ke BIN, itu sudah mendekati kebenaran gitu. Jadi artinya kalau melihat angka seperti ini, kita masih menghadapi persoalan yang cukup serius nih di Indonesia itu terkait dengan pendanaan terorisme dan kegiatan terorisme. Jadi ini dua-duanya seperti tadi yang saya katakan di muka, itu harus kita tangani bersama gitu. Jadi PPATK tanggung jawabnya adalah bagaimana kita bisa mendetek pendanaan terorismenya, sementara aparat penegak hukum, kepolisian, Densus 88 itu tentu saja adalah bagaimana menindak para pelakunya secara real di lapangan nanti.
Gitu ya Mbak Titis kira-kira. Baik Pak. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang bagaimana cara PPATK mendeteksi dan mengetahui aliran dana terorisme. Contoh kasusnya seperti dugaan puluhan rekening milik FPI yang sudah dibekukan oleh PPATK. Jadi memang kalau saya menguraikan secara singkat saja, memang banyak sebetulnya strategi atau instrumen yang kita pakai dalam konteks bagaimana kita menelusuri aliran dana yang terkait dengan terorisme ini. Ya, ini saya tidak berbicara mengenai masalah satu organisasi apa tidak, tetapi ini adalah instrumen-instrumen yang secara standar sebetulnya mungkin bisa digunakan oleh lembaga intelijen sejenis dengan PPATK ini, lembaga intelijen keuangan. Nah, tetapi kebanyakan instrumen itu memang bersifat rahasia ya. Tetapi mungkin ini untuk edukasi publik saja, mungkin saya sampaikan beberapa hal saja. Pertama, tentu PPATK itu menggunakan informasi itu ada yang namanya structure, ada yang unstructured namanya tuh. Jadi yang structure itu adalah laporan-laporan yang diterima oleh kita dari berbagai pihak ya di Indonesia gitu kan, apakah itu lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan gitu. Kemudian kita juga menerima informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan ini dari lembaga intelijen keuangan internasional gitu ya. PPATK ini memiliki jaringan cukup luas ya Pak ya, lebih dari dengan 163 negara di mana mereka itu rata-rata memiliki, bukan rata-rata, memang mereka memiliki lembaga intelijen keuangan seperti PPATK. Nah, ini jaringan internasional itu memang sangat kita manfaatkan ya kalau kita misalnya ada masalah dengan terkait dengan terorisme, misalnya ada kejadian di Filipina seperti di Marawi, atau kejadian di Malaysia, atau kejadian seperti di Singapura dan negara lain, itu otomatis kita langsung kontak gitu, bertukar informasi mengenai berbagai pihak ini. Itu salah satu saja sebetulnya bagaimana cara kita melakukan, bagaimana mengumpulkan informasi dari berbagai pihak itu. Dan yang kedua ini ada terkait dengan bagaimana jaringan nasional. Nah, nasional kita ini kan kita tidak bekerja sendirian ya, tentu saya PPATK kan tidak bekerja sendirian, kita bekerja dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain, seperti misalnya kita kita sebut saja misalnya Densus 88, kita bicara soal dengan BNPT ya, kemudian juga kita bicara dengan BIN misalnya, dan juga pihak-pihak lain nih, lembaga dan kementerian lain yang bisa memberikan informasi ya, terkait dengan masalah-masalah terkait dengan masalah ini. Nah, karena kan sumber informasi itu memang harus dihimpun secara luas, itu intinya begitu. Dan mekanisme selanjutnya adalah bahwa kita akan melakukan analisis namanya tuh. Bila diperlukan kita akan melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan di lapangan gitu, untuk memastikan bahwa katakanlah transaksi-transaksi tertentu itu adalah benar-benar mencurigakan atau tidak mencurigakan gitu kan. Dan memang undang-undang nomor 9 tahun 2013 itu memberikan ruang yang cukup leluasa kepada kita, kepada PPATK itu, termasuk juga membekukan sementara ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rekening di bank misalnya. Karena itu tujuannya bukan kita langsung mensita begitu, enggak. Itu akan dilakukan ada analisis dan pemeriksaan oleh kita. Tetapi kalau sudah nyata-nyata misalnya kita dinyatakan sebagai teroris yang katakanlah misalnya teroris jaringan internasional seperti dengan Al-Qaeda ya, itu apa yang United Nations Resolution yang 1373 gitu kan, itu PPATK itu dan tentu saja aparat yang terkait di Indonesia itu bisa melakukan pembekuan serta-merta gitu, terhadap seluruh aset gitu, kalau mereka sudah masuk UN list gitu kan. Nah, ini atau apa kalau secara domestik kita juga memiliki apa yang kita sebut sebagai national list atau domestic list ya, mengenai terorisme, kita masukkan ke dalam daftar namanya DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini adalah kita koordinatornya, ada Satgas DTTOT namanya, kita adalah koordinatornya untuk apakah suatu organisasi atau suatu individu itu bisa dimasukkan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris misalnya secara domestik, nanti untuk kemudian dilakukan langkah-langkah termasuk ke penyitaan aset dan lain sebagainya. Mungkin ya Mbak Titis juga mendengar misalnya kan setelah misalnya Papua, terkait dengan masalah Papua misalnya OPM gitu kan, orang-orang tertentu dinyatakan sebagai teroris, ini pun akan mengikuti proses yang sama gitu kan. Akan masuk ke ke Satgas DTTOT, kemudian kita proses di dalamnya nanti sampai pengadilan negeri memutuskan diterima atau tidak diterima. Nah, kalau sudah diterima sebagai itu kita akan bisa melakukan langkah lain
PPATK bisa melakukan langkah-langkah dalam kerangka undang-undang yang dimilikinya, juga aparat penegak hukum tentu saja juga mereka juga memiliki kewenangan-kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mereka miliki. Itu secara umum begitu, Mbak Titis. Lalu jika PPATK nih Pak sudah mengetahui sumber Ya. utama pendanaan terorisme atau kelompok terorisme ini, apakah apa tindakan yang dilakukan? Misalnya pelaku ternyata ada di luar negeri atau bagaimana Pak? Ya, itu memang tergantung situasi ya, itu tergantung kondisi yang nyata seperti apa gitu. Kita kalau misalnya gini, kalau dia ada di luar negeri seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan jaringan internasional untuk bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan seperti kita ini. Gitu. Itu sudah sangat otomatis sifatnya, gitu kan. Kalau misalnya ada kejadian di kita, terus kemudian kita menduga ada ternyata ada pendanaan terorisme dari luar, misalnya kata negara tertentu, misalnya, itu kita langsung kontak negara itu untuk kemudian memastikan mereka pun melakukan langkah-langkah yang sama ya untuk melakukan penindakan terhadap organisasi yang terkait, contohnya begitu, dan termasuk juga dengan aset yang dimiliki oleh orang atau organisasi terkait itu. Jadi memang ibaratnya ya kalau sekarang itu dengan globalisasi itu kan memang kejahatan itu bisa menjadi mengglobal gitu, meluas gitu. Tetap oleh karena itu sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga seperti PPATK ini, lembaga intelijen keuangan ini juga harus mengglobal. Karena memang gerakan global ya tentu saja harus kita tangani secara global. Tidak bisa kalau kita berkutat secara domestik, karena kalau mereka nanti datangnya dananya dari mana, atau bahkan orang atau organisasi kita memberikan sumbangan keluar, itu kita memang harus ikut tanggung jawab untuk bagaimana menanganinya gitu secara tuntas, kira-kira begitu. Ya, mungkin secara umum gitu ya, bisa saya jawab. Baik, lalu apakah upaya pencegahan dari PPATK agar dana tidak sampai masuk nih Pak ke kelompok-kelompok teror yang dituju? Ya, itu yang tadi juga saya singgung ya, Mbak Tisha. Jadi kita itu kan memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah pembekuan rekening, misalnya begitu. Terus kemudian juga kalau misalnya dari luar sedang dikirim, kita bisa memberikan notifikasi misalnya ke lembaga-lembaga intelijen sejenis di luar gitu kan, untuk melakukan langkah-langkah supaya dana itu jangan sampai masuk. Tetapi sebetulnya begini, nanti kalau saya uraikan ini agak berbeda sekali sebetulnya pendanaan terorisme dengan pencucian uang ini. Pendanaan terorisme ini bisa dikatakan jumlah-jumlah uangnya itu justru tidak terlalu banyak, gitu. Tidak terkait dengan misalnya seperti pencucian uang ya, itu bisa jutaan dolar gitu ya, bisa ratusan juta dolar yang pernah kita tangani itu. Tetapi kalau ini tidak, karena memang kegiatan-kegiatan terorisme ini, kalau serangan-serangan terorisme ini memang biayanya itu kalau diukur ya secara ekonomis misalnya mungkin tidak terlalu tinggi misalkan begitu. Kalau kegiatan terorisme yang dianggap paling tinggi itu adalah misalnya pada saat World Trade Center itu tabrakan 9/11 itu yang pesawat ditabrakan misalnya ke gedung kembar itu. Di sana itu sebetulnya cost yang ditimbulkan itu sekitar $500,000 saja. Jadi itu sudah dianggap mahal itu, kalau kegiatan terorisme. Oleh karena itu memang apa yang kita sebut sebagai parameter untuk mencari apakah ini terkait dengan pendanaan terorisme itu apa bukan, itu tidak dari jumlah besar, Pak. Tapi dari pola transaksi gitu. Sebetulnya bisa dikatakan begitu. Sehingga kita akan, dan profiling tentu saja di PPATK itu salah satu tugas ada memang profiling orang-orang tertentu yang kemungkinan bisa terduga yang terkait dengan kegiatan-kegiatan terorisme ini. Nah, jadi kalau misalnya itu ternyata ditemukan, misalnya saat ditemukan uang sejumlah itu, nah uang itu bisa kita bekukan, tapi juga uang itu rekening itu bisa juga tetap kita buka. Kenapa sih, Pak? Karena memang kadang-kadang kita memang sangat membutuhkan itu untuk informasi yang lebih luas mengenai jaringan, misalnya contohnya kayak begitu. Tapi itu merupakan suatu strategi yang tidak bisa one fit for all. Itu bukan strategi yang bisa dilakukan secara umum ya. Kita akan betul-betul melihat bagaimana karakteristik ya atau kejadian nyata yang terjadi di lapangan. Harus langkah apa yang harus kita lakukan karena untuk memastikan bahwa kita tuh tidak hanya nangkap satu orang, tapi kita juga ingin nangkap jaringan misalnya gitu ya, sekelompok orang gitu. Nah ini memang ada teknik-teknik tertentu yang mungkin kita tidak akan bisa sampaikan kepada publik ya, tetapi saya kira ini adalah instrumen-instrumen yang selalu kita update, selalu kita kembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan
transaksi keuangan, Mbak. Gitu kira-kira ya, Betis. Baik. Dari berbagai macam atau kejadian-kejadian pendanaan terorisme ini, Pak, dampaknya untuk Indonesia seperti apa, Pak? Begini ya, Batis ya, salah satu komponen yang sangat penting tentu saja kan buat suatu negara, suatu bangsa itu adalah memang keamanan ya, keamanan dalam pengertian keamanan fisik, keamanan dalam pengertian keamanan berusaha dan lain sebagainya. Intinya adalah persepsi suatu negara itu juga akan bisa dilihat sebetulnya dari kemampuan mereka untuk menangani kegiatan-kegiatan kriminal seperti terorisme ini. Jadi kalau Indonesia bisa misalnya mencegah ya secara efektif atau memberantas secara efektif tindak pidana yang terkait dengan pendanaan terorisme dan terorisme secara umum, tentu saja persepsi negara kita akan menjadi positif gitu kan, dan ini dampaknya sangat luar biasa kepada perekonomian, pada kegiatan ekonomi masyarakat, investasi asing dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan hal yang lain yang tentu saja dampak politik ini juga harus kita perhitungkan bahwa kalau di suatu negara gitu ada orang-orang tertentu dengan ideologi yang jelas-jelas menyimpang misalnya dari ideologi negara kita, kemudian mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan mengacau. Nah, itu yang kalau istilah Pak Jokowi, disitulah negara itu harus berada gitu, harus betul-betul menunjukkan bahwa negara itulah yang harus diprioritaskan, gitu. menegakkan ideologi negara, menegakkan keselamatan rakyat itu harus menjadi prioritas utama. Itu yang kira-kira kenapa kita memang harus terus-menerus vigilance, awas, waspada gitu terhadap kegiatan-kegiatan pendanaan terorisme dan kegiatan terorisme secara umum ini. Karena tadi yang saya bilang di awal bahwa ideologi ini, yang kegiatan terorisme ini berbaunya itu berbau ideologis ya, bukan target-target tertentu gitu. Sasarannya misalnya seperti tadi yang saya bilang, misalnya apakah sasarannya Israel karena misalnya organisasinya ini mungkin pro-nya Palestina dan sebagainya. Itu tidak terjadi seperti itu sekarang itu. Jadi mereka itu, terorisme sekarang itu akan menyerang apapun yang berbeda dengan mereka gitu kan, atau mereka ideologinya tidak sesuai dengan mereka. Jadi seperti yang sering misalnya kita baca di majalah, mendengar majalah, kalau misalnya ideologi tertentu yang yang menganggap bahwa negara Islam itu adalah seolah-olah pilihan satu-satunya di dunia ini, mereka itu akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatannya itu bisa individu, bisa organisasi dan lain sebagainya. Ini yang sangat kita khawatirkan ya, karena untuk negara seperti Indonesia ini, ya Mbak Titi, kita sudah ngalamin berbagai peristiwa ya, pemberontakan G30 SPKI gitu kan, itu pemberontakan berbasis ideologi komunisme ya. Terus kemudian ada pemberontakan DITI gitu, yang itu adalah ideologi yang berbasis yang memanfaatkan agama untuk mematangkan ideologi mereka itu. Itu sudah memakan korban dan memecah belah bangsa kita luar biasa. Korbannya juga mungkin sudah tidak terhitung. Oleh karena itu, kalau kita tidak melakukan langkah-langkah preventif dan represif terhadap aktivitas-aktivitas yang seperti ini, tentu ini akan membahayakan NKRI secara umum, gitu kan. Makanya tadi seperti saya katakan, masyarakat itu memang harus memberikan kontribusi yang nyata, gitu ya, untuk jangan sampai ada memberikan simpati secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki kecenderungan seperti ini, kira-kira begitu. Baik Pak. Lalu ke depannya nih Pak, hal apa yang paling diperlukan oleh PPATK untuk mencegah hingga memberantas habis aliran dana bagi terorisme? Ya, itu yang saya juga sempat menyinggung tadi ya, berarti kita tuh memang pada intinya PPATK tidak mungkin bekerja sendirian. Kita harus bekerja secara domestik dengan konstituen kita ya, tentu saja yang dekat dengan kita itu adalah Densus 88, dengan BNPT, dengan teman-teman BIN, dengan berbagai pihak di dalam negeri juga, gitu, teman-teman dari pelapor ke kita ya, seperti perbankan, non perbankan dan lain sebagainya. Terus secara regional pun memang PPATK itu regional dan global. PPATK sekarang memang mencoba ikut membangun suatu sistem pertukaran informasi yang juga bisa diandalkan. Jadi contohnya di dalam konteks ASEAN Plus 2 ya, itu ASEAN plus negara-negara ASEAN ditambah Australia dan New Zealand, kita juga sekarang sedang menyelesaikan ini platform pertukaran informasi yang sifatnya itu akan bisa cepat bertukar informasi yang terkait dengan pendanaan terorisme ini. Kemudian juga secara global juga kita
menggunakan jaringan tadi yang saya bilang jaringan Egmont Group misalnya. Itu adalah jaringan yang lebih dari 163 negara ya. Di mana kita akan bekerja sama dengan mereka kalau ada informasi dari negara mana saja, kemudian kita terima, kita olah, kita analisis, kita periksa untuk menjadi sumber informasi intelijen nih, yang sangat bermanfaat kita kalau mudah-mudahan ini justru bisa banyak melakukan intersepsi sehingga kita bisa mencegah terjadinya sesuatu. Nah, tetapi intinya tentu intinya begini, Mbak Titis ya. Jadi kita tuh memang seperti halnya juga Bapak Presiden juga sering berulang-ulang menyampaikan bahwa kolaborasi kelembagaannya untuk memecahkan persoalan bersama itu menjadi core. Jadi artinya kalau misalnya PPATK sendiri nggak mungkin, gitu kan? Apakah Densus 88 sendiri mungkin tidak mungkin, gitu kan? Sehingga semua komponen ini harus bekerja sama, nih. BNPT, Densus 88, BIN, gitu kan, PPATK dan semua pihak terkait itu kemudian untuk sama-sama memerangi musuh bersama. Jadi terorisme itu adalah musuh bersama, bahkan ini musuh bersama bukan cuma musuh Indonesia ya, ini sudah musuh kemanusiaan yang harus kita betul-betul kita hapuskan gitu. Jadi yang upaya-upaya untuk membrainwash gitu ya, untuk mencuci otak gitu ya, anak bangsa itu harus kita betul-betul perhatikan gitu kan. Kita juga harus mewaspadai gitu kan keluarga kita. Kita juga harus care dengan tetangga kita gitu kan, harus care juga dengan organisasi yang kita kenal dan lain sebagainya. Bukan dalam pengertian untuk memata-matai mencurigai, tapi memang di dalam konteks berurusan dengan kejahatan seperti ini, kita memang harus memiliki kewaspadaan dan kesadaran bersama. Kalau tidak, ini repot ya. Nggak mungkin kita mengandalkan satu pihak untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. Termasuk organisasi masyarakat, tentu saja organisasi keagamaan itu bisa membantu ya, tentu saja di dalam konteks bagaimana membangun kontra narasi misalnya terhadap ideologi radikal ya. Ideologi radikal yang mengarah kepada kekerasan dan lain sebagainya itu perlu ditangani secara lebih sistemik ya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu kita perhatikan gitu kan. Itu kan dari mulai aspek ekonomi, aspek sosial, ada juga aspek politik gitu ya, yang semuanya itu harus memang ditangani secara komprehensif untuk bisa menjawab persoalan bangsa kita secara tuntas. Gitu Pak Titis kira-kira. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat untuk milenial Bapak. Baik milenial, demikian perbincangan kami dengan Bapak Dr. Dian Ediana Rae. Semoga bisa bermanfaat untuk para milenial dan tetap saksikan Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.